Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus lebih dari 200 kaki di atas kereta terbang, dan trio Han Li muncul. Han Li berhasil bereaksi sesaat sebelum serangan mendadak, dan dia segera memindahkan mereka bertiga keluar dari kereta. Han Li saat ini berdiri di udara, menatap danau dengan ekspresi muram. Fakta bahwa musuh di bawah telah mampu menyembunyikan diri dari dia dan Taoist Xie adalah bukti kekuatan mereka. Jelas bahwa makhluk yang sangat kuat telah melacak mereka. Tepat pada saat ini, tangan hijau besar itu meledak menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani danau. Pada saat yang sama, air di danau bergolak dengan keras, diikuti oleh sebuah aula setinggi sekitar 100 kaki. Aula itu tembus cahaya dan bersinar dengan cahaya biru redup, tampak seolah-olah dibangun murni dari air danau. Di pintu masuk aula berdiri seorang wanita berarmor hijau dengan kulit agak gelap, dan dia menilai Han Li dengan ekspresi dingin. Wanita jahat itu mengeluarkan aura tak terduga dari makhluk tahap kenaikan agung, dan ekspresi Han Li berubah drastis saat melihatnya. Yuan Cha, tubuh aslimu telah turun ke alam roh. Senyum dingin muncul di wajah wanita itu ketika dia menjawab, saya tidak berpikir bahwa saya akan bertemu dengan Anda begitu cepat. Anda telah melawan saya lebih dari satu kali, dan disinilah hidup Anda berakhir. Jika Anda menyerah diri Anda kepada saya, mungkin saya bisa mempertimbangkan untuk memberi Anda kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit, tetapi jika Anda menolak, Anda hanya akan menyiapkan diri Anda untuk rasa sakit dan penderitaan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan takut padamu hanya karena tubuhmu yang asli ada di sini? Aku telah bertemu dengan banyak leluhur suci baru-baru ini, dan tidak ada dari mereka yang dapat melakukan apapun kepadaku, jawab Han Li dengan santai. Meskipun sudah lama sejak Han Li melihat tubuh asli Yuan Cha, dia telah dikejar oleh salah satu klonnya untuk waktu yang sangat lama, jadi dia masih bisa langsung mengenalinya. Namun, dia telah tumbuh jauh lebih kuat sejak saat itu, dan dia memiliki Taoist Xie di sisinya, jadi dia tidak terlalu khawatir dengan situasi saat ini. Yuan Cha mengangkat alis setelah mendengar ini, tetapi dia melanjutkan dengan suara tanpa emosi, kamu telah bertemu leluhur suci lainnya. Jadi kamu benar-benar orang yang muncul dari lorong spasial itu belum lama ini. Aku penasaran, bagaimana caranya seorang kultivator integrasi tubuh seperti Anda berhasil selamat dari pertemuan dengan leluhur suci. Saya akui bahwa Anda benar-benar bakat luar biasa untuk berkembang begitu cepat dalam kultivasi Anda, tetapi disinilah perjalanan kultivasi Anda berakhir. Begitu suaranya menghilang, Yuan Cha mengangkat tangan dan membuat gerakan meraih ke arah trio Han Li. Air di danau di bawah langsung menyembur ke atas seperti air terjun terbalik, lalu berubah menjadi tangan hijau raksasa lagi. Namun, tangan ini lebih dari 10 kali lebih besar dari yang sebelumnya, dan itu menutupi hampir seluruh langit saat jatuh ke arah trio Han Li. Mata Han Li sedikit menyipit saat melihat ini, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak sebelum dengan cepat membuat segel tangan. Bola api perak langsung berubah menjadi Fire Raven perak yang berukuran sekitar 1 kaki, dan Han Li mengarahkan jari ke arahnya, yang dengan cepat membengkak menjadi seukuran gunung kecil saat mengeluarkan teriakan yang jelas. Setelah itu, Fire Raven raksasa menabrak tangan besar di tengah ledakan yang menggema, dan keduanya meledak bersamaan. Air dan api terjalin tinggi di udara, membentuk pilar tebal air dan api yang naik ke langit sebelum langsung menguap menjadi uap air padat yang meresap ke seluruh area sekitarnya. Senyum menghina muncul di wajah Yuan Cha saat dia mengucapkan kata, berkumpul. Bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, lalu memasuki uap air seperti tetesan hujan. Uap air segera menyatu menjadi gunung putih yang tingginya lebih dari 10.000 kaki,
dan turun sambil melepaskan rune biru yang tak terhitung jumlahnya. Gunung itu tampak sama sekali tidak berbobot, tetapi ekspresi muram muncul di wajah Han Li saat melihatnya, dan dia segera berubah menjadi kera emas raksasa di tengah kilatan cahaya keemasan sebelum menyerang dengan kedua tinjunya sekaligus. Sepasang proyeksi kepalan emas dilepaskan langsung ke arah gunung yang turun, dan rune biru beriak keras seolah-olah bisa menyebar kapan saja, tetapi gunung putih itu sendiri sama sekali tidak terganggu saat terus turun. Hati Han Li tersentak saat melihat ini, dan dia segera menarik tinjunya sebelum membalik tangannya untuk menghasilkan sepasang gunung ekstrim. Setelah itu, dia melepaskan raungan yang menggelegar dan melemparkan kedua gunung ke udara dengan ayunan lengannya yang keras. Kedua gunung itu langsung menghantam bagian bawah gunung biru, dan semburan cahaya gemilang meletus, diikuti oleh ledakan yang menghancurkan bumi. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang menghancurkan melonjak di udara ke segala arah, menyebabkan seluruh langit melengkung dan berputar dengan keras. Sementara itu, cahaya keemasan melintas dari tubuh Han Li untuk menyapu Zhu Guo'er, setelah itu dia melangkah maju dan menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Adapun Taoist Xie, dia hanya menghilang sebagai angin sepoi-sepoi. Detik berikutnya, fluktuasi energi yang menghancurkan menyapu tempat di mana mereka berdiri beberapa saat yang lalu. Alis Yuan Cha sedikit berkerut saat melihat gelombang kejut yang menakutkan, tetapi dia kemudian melantunkan mantra, aula tempat dia berada mengeluarkan hamparan luas cahaya biru lembut yang memisahkan gelombang kejut yang datang dengan mudah. Setelah cahaya gemilang memudar, ketiga gunung itu terungkap terkunci dalam jalan buntu, dengan dua gunung ekstrim berlawanan dengan gunung putih dari bawah. Rune biru berkilauan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitar gunung putih, sementara gunung hitam melepaskan gelombang cahaya abu-abu, dan gunung biru itu memunculkan garis-garis tak terlihat pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu daerah sekitarnya. Pada titik ini, Han Li dan Taoist Xie telah muncul kembali lebih dari 1000 kaki jauhnya. Tatapan dingin melintas di mata Yuan Cha saat dia menunjuk ke atas sambil mengucapkan kata, segel. Semua rune biru yang berputar di sekitar gunung putih meledak serempak, dan semburan kekuatan glasial turun dari langit. Kedua gunung ekstrim itu langsung disegel dalam bongkahan es glasial biru, dan Han Li menarik napas tajam saat melihat ini saat dia segera mengangkat tangan untuk memanggil bola api perak. Namun, tepat saat dia hendak melemparkan bola api perak ke arah sepasang gunung ekstrim di kejauhan, cahaya spiritual biru tiba-tiba melintas di sekelilingnya, dan 8 sosok humanoid tembus pandang muncul, semuanya identik dengan penampilan Yuan Cha. Namun, tubuh mereka transparan, dan menerkam ke arah Han Li dan Taoist Xie bersamaan. Zhu Guo'er tidak dianggap sebagai ancaman, jadi tidak ada sosok humanoid yang mengincarnya. Hati Han Li tersentak saat melihat ini, dan api perak yang dia buat langsung berubah menjadi sepasang tali api perak yang terbang ke arah dua sosok yang mendekat. Pada saat yang sama, cahaya hijau dan keemasan menyala saat tubuh emas Provenance dan tubuh rohnya juga muncul sebelum menerkam ke arah dua sosok humanoid tembus pandang lainnya. Sementara itu, Taoist Xie membuka mulutnya untuk melepaskan 4 pilar cahaya keemasan sekaligus, yang langsung menembus tubuh 4 sosok tembus pandang yang tersisa. Dua sosok humanoid yang diikat oleh sepasang tali api itu langsung dibanjiri oleh api perak yang menguapkan mereka menjadi kehampaan, tetapi dua lainnya mampu bertarung setara dengan tubuh emas dan tubuh roh, berhasil menahan dalam pertarungan tangan. Adapun 4 sosok humanoid yang menerkam ke arah Taoist Xie, mereka tidak bergerak dalam sekejap ketika cahaya keemasan melewati tubuhnya, dan Taoist Xie mendorong telapak tangannya ke arah untuk langsung menghancurkannya. Han Li sangat gembira melihat ini, dan dia melepaskan sepasang proyeksi biru yang mengalahkan sepasang sosok tembus pandang yang terkunci dalam pertempuran dengan tubuh emas dan juga tubuh roh. Namun, Yuan Chan tidak khawatir atau marah dengan ini.
Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia membuat segel tangan. Bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dalam area sekitar setengah kilometer lagi, kemudian menyatu untuk membentuk sosok humanoid yang lebih tembus cahaya, berjumlah lebih dari 100. Han Li sangat terkejut melihat ini. Jika semua sosok tembus pandang ini memiliki kekuatan yang sama dengan yang pertama, maka itu berarti dia akan menghadapi lebih dari 100 lawan setingkat Raja Iblis. Tentunya bahkan leluhur suci seperti Yuan Cha tidak bisa memiliki kemampuan luar biasa seperti itu. Han Li menarik napas dalam-dalam, dan luka muncul di glabelanya, diikuti dengan mata setan vertikal hitam muncul, itu tidak lain adalah mata penghancur hukumnya. Mata iblis hitam mengintip ke dalam kumpulan sosok tembus pandang di depan, dan ekspresi tercerahkan segera muncul di wajah Han Li saat dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Fluktuasi spasial meletus, dan bagian depan lengannya menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas di depan salah satu sosok tembus pandang yang baru saja terbentuk sebelum menyambarnya seperti kilat. Ekspresi panik segera muncul di wajah sosok tembus pandang itu, dan buru-buru menyilangkan lengannya untuk membentuk barikade di depannya. Perisai es biru kemudian muncul di hadapannya di tengah kilatan cahaya biru, setelah itu ia melesat mundur seperti panah yang melaju kencang. Berbeda dengan 8 sosok transparan pertama, yang satu ini sama sekali tidak berani menghadapi serangan Han Li. Namun, Han Li tiba-tiba mengeluarkan raungan keras yang membuat seluruh ruang di sekitarnya bergetar saat dia menghancurkan perisai es biru dengan mudah, lalu mengulurkannya ke arah sosok transparan yang mundur sekali lagi. Tiba-tiba, tangan emas raksasanya menjadi kabur, dan sosok tembus pandang itu merasakan semburan tombak menembus dadanya, menyebabkannya mengeluarkan lolongan penderitaan. Fitur wajahnya, yang awalnya mirip dengan Yuan Cha, dengan cepat berubah menjadi kera, dan dia melihat ke bawah dengan kaget dan ngeri pada tangan emas yang menembus dadanya. Semburan api perak meletus dari tangan emas untuk menyapu kera iblis, dan mengeluarkan beberapa lolongan kesedihan sebelum terdiam. Baru pada saat itulah Han Li perlahan-lahan menarik lengannya, di mana kera jahat itu telah dibakar menjadi abu. Setelah kera jahat dibunuh, semua sosok humanoid tembus pandang lainnya di daerah itu langsung meledak menjadi bintik cahaya biru yang menghilang ke udara tipis. Ekspresi Yuan Cha sedikit berubah saat melihat ini. Kera jahat itu adalah Crystalline Projection Beast yang sangat langka yang dimilikinya, dan tidak hanya mampu menggunakan kekuatan glasial, ia juga memiliki kemampuan bawaan untuk dapat mewujudkan ratusan, bahkan ribuan klon. Dalam keadaan normal, selama tubuh aslinya tidak terlihat, itu akan mampu mengalahkan semua lawan di bawah leluhur suci dengan klonnya yang tak terhitung jumlahnya. Yuan Cha telah membunuh banyak musuh yang kuat dengan binatang buas ini, tetapi Han Li berhasil mengidentifikasi kelemahannya dengan mudah dan membunuhnya hanya dalam rentang beberapa tarikan napas. Ini cukup mengejutkan bagi Yuan Cha, dan dia terpaksa menanggapi Han Li dengan lebih serius. Namun, inti iblis Crystalline Projection Beast telah menyatu dengan jiwanya, jadi meskipun tubuh fisiknya telah dihancurkan, dia masih bisa membangkitkan binatang itu setelah beberapa waktu menggunakan teknik rahasia. Dengan demikian, meskipun Yuan Cha menjadi lebih berhati-hati dan waspada, dia tidak terlalu marah. Mengesankan, sepertinya kamu tidak hanya banyak berbicara. Namun, jika kamu pikir kamu bisa melawan leluhur suci dengan kekuatan remehmu, maka kamu benar-benar delusi. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa melarikan diri dari semua leluhur suci lainnya, tetapi Anda tidak memiliki kesempatan melawan saya, kata Yuan Cha dengan suara dingin saat dia membuat segel tangan, dan pilar cahaya biru segera meletus ke langit dari belakangnya. Detik berikutnya, proyeksi serigala raksasa yang berukuran beberapa ratus kaki muncul di atas aula tempat dia berada. Serigala biru yang berkilauan memiliki sepasang mata ungu, dan itu mengeluarkan aura menakutkan.
Di hadapan aura yang sangat besar ini, Han Li bergidik dan dipaksa mundur beberapa langkah berturut-turut. Meskipun dia tak terkalahkan di antara orang-orang dari tahap integrasi tubuh, masih sulit baginya untuk menghadapi kekuatan penuh dari makhluk tahap kenaikan agung. Ekspresi Taois Xie tetap tidak berubah, tetapi dia telah menyapu lengan bajunya di udara untuk memunculkan penghalang cahaya keemasan, yang melindunginya dan Zhu Guo'er. Penghalang cahaya keemasan hanya bergetar sedikit di hadapan aura yang menakutkan sebelum menstabilkan dirinya sendiri, dan Zhu Guo'er benar-benar tidak terluka. Jadi ini adalah proyeksi iblis terikat Yuan Cha, itu benar-benar sangat menakutkan. Kakak Xie, berapa banyak kekuatan sihirmu yang telah kamu pulihkan? Bisakah kamu bertarung dengan kekuatan penuh? Han Li bertanya dengan ekspresi muram. Aku hampir kembali ke panggung Grand Ascension, tapi aku tidak akan bisa menghadapinya sendirian, jawab Daois Xie. Kamu tidak sendirian, saudara Xie. Jika kita tidak memaksanya mundur, dia tidak akan membiarkan kita pergi, jadi berjuanglah dengan kemampuan terbaikmu, kata Han Li. Jika kita bergabung, kita memang memiliki peluang yang layak untuk mengamankan kemenangan, jawab Taois Xie dengan anggukan. Han Li cukup lega mendengarnya, dan dia segera memukul dadanya dengan keras, melepaskan beberapa bola cahaya dengan warna berbeda dari dalam tubuhnya. Bola-bola cahaya ini kemudian berubah menjadi 5 proyeksi roh sejatinya, sementara tubuh emas asalnya menghilang ke dalam tubuhnya. Detik berikutnya, dia membengkak secara drastis menjadi lebih dari 10 kali ukuran aslinya, berubah menjadi makhluk pegunungan. Setelah itu dia mendapatkan 2 kepala tambahan dan 2 pasang tangan tambahan di tengah raungan yang menggelegar. Sementara itu, Taois Xie melangkah maju dan berubah menjadi bentuk kepiting emas raksasa sebelum melepaskan busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk jaring besar di sekitar tubuhnya. Murid Yuan Cha sedikit berkontraksi saat melihat kera raksasa dan kepiting besar, dan dia segera membalikkan tangan untuk menghasilkan palu putih kecil. Palu itu panjangnya sekitar 3 kaki dengan lebih dari 100 pola emas berbentuk mata di seluruh permukaannya. Palu kecil itu langsung menyala, dan semua mata terbuka serempak, memperlihatkan serangkaian pupil emas samar yang mulai berputar perlahan. Setelah itu, Yuan Cha mendengus dengan dingin saat dia melemparkan palunya ke udara, menciptakan proyeksi palu besar yang runtuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Sedikit keterkejutan melintas di mata Han Li saat dia menemukan bahwa palu raksasa itu jatuh ke arah gunung kecil yang tampak biasa daripada ditujukan pada Taois Xie atau dirinya. Dengan kekuatan menakutkan proyeksi palu besar itu, gunung kecil itu pasti akan langsung hancur jika ingin dipukul. Tepat pada saat ini, suara laki-laki yang tenang tiba-tiba terdengar dari dalam gunung. Seperti yang diharapkan dari leluhur suci, rekan Taois Yuan, aku tidak mengira kamu akan menemukanku secepat ini. Begitu suara itu menghilang, seberkas cahaya perak menyapu dari gunung sebelum berbenturan dengan proyeksi palu di tengah ledakan yang menggema. Cahaya perak dan putih terjalin, membentuk bola cahaya besar yang langsung meledak untuk mengirimkan gelombang kejut yang kuat menyapu ke segala arah. Gunung-gunung dan pepohonan di dekatnya semuanya hancur lebur oleh gelombang kejut, langsung membersihkan area di dekatnya. Begitu gelombang kejut akhirnya mereda, 2 sosok humanoid muncul di udara di atas gunung kecil. Han Li buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah keduanya, yang membuat hatinya langsung tersentak hebat. Duo itu terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan satu set jubah perak dan senyum tipis dengan rambut hitam panjang yang menggenang hingga ke pinggangnya, sementara wanita itu memiliki sosok yang anggun dan kulit yang seputih salju. Dia juga memiliki rambut lurus panjang yang tampak seolah-olah dibuat dari perak murni, dan dia sangat cantik. Begitu dia muncul, dia mengalihkan pandangannya ke arah Han Li, dan ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Sebaliknya, pandangan dingin muncul di mata Yuan Cha saat melihat pria itu, dan dia berkata,
kamu berani memasuki area ini sendiri. Apakah kamu tidak takut akan binasa di sini? Pria itu adalah satu-satunya makhluk tahap Grand Ascension dari ras iblis, Patriark Ao Xiao. Sebagai Patriark tahap Grand Ascension dari ras iblis, memang sangat tidak terduga melihatnya di wilayah suku kayu. Adapun wanita berambut perak di sampingnya, dia adalah bulan perak, atau dikenal sebagai peri linglong di alam roh. Han Li sedikit goyah saat melihatnya sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, Patriark Ao Xiao terkekeh, jika kamu benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk menahanku di sini, maka aku tidak muncul di tempat ini. Jika aku bergabung dengan dua rekan Daois ini di sini, apa peluangmu untuk mengamankan kemenangan? Kamu mungkin menjadi orang yang kehilangan nyawa di sini jika kamu bersikeras untuk berperang.